semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, selalu dilindungi bersama dengan keluarga ya. Hati-hati karena zaman sekarang tuh zaman TTM, tahu nggak? Apa itu? Teman tapi menusuk, apalagi menusuknya dari belakang. Kan teman tapi mesra ya, geng. Ya, kenapa kalau nusuk itu dari belakang ya? Kenapa nggak dari depan aja ya? Ya, kalau dari depan. Oh, kelihatan. Iya, kelihatan. Ketahuan. Iya. Ya kan itu namanya musuh. Kalau Musuh. Kalau teman dari belakang, Itu kan cuma peribahasa doang. Bener, tapi zaman sekarang tuh bukan cuma teman, keluarga bahkan bisa menusuk kita dari belakang, Sobat Ambiar ya. Semoga kita terhindarkan pacar dari juga bisa orang-orang menusuk kita dari belakang. yang berniat buruk. Iya. Curhat. Kamu. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama, di mana kita ingat 2 tahun yang lalu ada kasus pembunuhan ibu dan juga anak yang diduga didalangi oleh sang suami sendiri, dan diduga juga turut serta di situ adalah istri kedua dari sang suami bersama dengan keponakannya. Masih ingat dengan kasus tersebut, Sobat Ambiar? Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan kuasa hukum dari korban bersama dengan sang putra dari ibunda yang memang sayang sekali nyawanya harus melayang di tangan sang suami sendiri. Kita hadirkan dia kuasa hukum, ada Leni Anggraini dan juga sang putra, ada Yoris di pagi-pagi Ambiar. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Silakan. Sobat Ambiar, ini dia ada Yoris. Selamat pagi Yoris. Terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambiar. Yang pasti kami keluarga besar pagi-pagi Ambiar turut berduka cita dan turut prihatin atas apa yang terjadi bersama dengan kuasa hukum Leni Anggraini dan juga Nanang Koyim. Nanang Koyim. Kuasa hukum juga ya? Iya. Baik. Kita akan kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah untuk kasus pembunuhan di Subang yang kembali menjadi viral di media sosial setelah sang keponakan Danu akhirnya menyerahkan ke pihak kepolisian karena menjadi bagian dari pembunuhan berencana tersebut. Ini dia. Mas Yoris, apa yang dirasakan dan apa yang ada dalam pikiran Mas Yoris setelah 2 tahun kasus ini akhirnya terbuka kembali dan mengetahui bahwa ayah kandung Mas Yoris sendiri yang diduga melakukan pembunuhan terhadap ibu dan juga adik dari Mas Yoris? Saya alhamdulillah ya, saya merasakan bahagia akhirnya bisa terungkap. Tapi di sisi lain saya bersedih ya, soalnya saya kehilangan semuanya. Di tangan ayah kandung sendiri ya? Selama 2 tahun hubungan Mas Yoris dengan ayah kandung sendiri terduga pelaku itu seperti apa? Apakah beliau berpura-pura tetap menjalin hubungan dan komunikasi baik dengan Mas Yoris? Ya, saya menjalin hubungan ya biasa aja sih, biasa ya. Tapi emang di perjalanan waktu 2 tahun itu emang ada kejanggalan sih di ayah saya itu. Kejanggalan dia meminta bapak atau di bapak. Dan ibu tiri. Kejanggalan apa dari Yosep, ayah kandung dari Yoris? Jadi dia itu meminta saya terus untuk pindah rumah deket di sekolah lah, di sekolah itu kan deket sama ibu tiri ya. Saya diminta ke sana terus, tapi saya nggak mau. Alasannya apa? Ya dia alasannya ingin dekat aja gitu, tapi perasaan saya agak beda gitu. Kata saya tuh ada apa ya gitu. Padahal saya sendiri kan udah ada rumah gitu di Kasomalang gitu. Alasannya apa kalau dari pihak mereka, Mas? Kalau dari pihak papa itu, masa cuma pengen deket aja? jadi kurang tahu ya. Jadi pengen di sana aja kata si papa itu. Tapi kata nggak mau. Oke. Mas Yoris, tapi sebelumnya memang tidak tinggal serumahkah dengan ibu dan juga Amel? Tidak tinggal serumah. Memang tidak tinggal serumah. Mereka tinggal serumah berdua bersama dengan Pak Yosep yang ada pulang pergi ke rumah istri muda. Oh, oke, baik. Kita akan kasih lihat, ini ada satu artikel bahwa setelah akhirnya kejadian ini terungkap kembali setelah Danu keponakan, berarti adalah sepupu dari Yoris ya, menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Polda Jabar pasang kembali garis polisi jelang olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak.
Oke, Mbak Leni atau Kang Nanang ya, sebagai kuasa hukum, ini akhirnya olah TKP-nya kemarin seperti apa? Olah TKP kembali ya? Olah TKP kembali ya. Kalau untuk olah TKP itu memang kami tidak diundang ya. Tidak diundang? Tidak undang hadir, itu ranahnya kepolisian. Memang kebetulan dari kami tidak ada informasi apa-apa. Oke, Mbak Leni boleh lebih keras lagi suaranya? Ya, jadi ini ketutup Besok ya. aman ya. Jadi untuk olah TKP itu kami memang tidak diberitahu oleh pihak kepolisian. Itu ranah kepolisian. Memang untuk saat ini belum ada informasi ke kami. Jadi kami hanya melihat dari media aja sih ya. Dari media, dari beberapa media yang konfirmasi ke kami gitu. Bu, ini hadir nggak di acara di olah TKP? Oh, kita nggak ada informasi apa-apa gitu. Oke, kalau dari Yoris sendiri apakah hadir atau tahu bahwa akan ada olah TKP kemarin? Enggak. Jadi tidak hadir juga? Juga tidak diberitahu. Enggak diberitahu. Oke, sepengetahuan dari kuasa hukum Kang Nanang sama Mbak Leni, apa yang ditemukan dalam olah TKP kembali beberapa waktu yang lalu? Kalau saya lihat sih kemarin itu tentang bagaimana Danu itu mengungkapkan ya, maksudnya menceritakan dia itu posisinya dan itu sebagai orang yang menunggu di luar katanya gitu. Terus juga Pak Yosep sendiri yang melakukan eksekusinya, yang kami tahu itu sih, yang kami tahu. Cuman untuk kebenarannya dan istilahnya kepastiannya mungkin biar dari pihak kepolisian yang akan menjelaskan. Oke, ketika ada olah TKP kemudian pengakuan dari Danu sebagai kuasa hukum dari korban, melihatnya apakah ini sudah cukup akurat dan juga cukup untuk bisa memberatkan para pelaku? Kalau saya simak gitu ya dari perkara ini, sebenarnya ini perkara ini ditemukannya karena menyerahkan diri ya. Sebenarnya menyerahkan diri, dia itu istilahnya tidak ditemukan oleh penyidik tersangkanya sebenarnya. Jadi kalau saya lihat sebagai praktisi hukum, tentunya ini sudah 2 tahun kan tidak ditemukan tersangka karena memang di situ bukti-buktinya, maksudnya TKP-nya itu sudah rusak, sudah dirusak, sudah dibersihkan sehingga polisi ada kesulitan ya, untuk ada mencari kesulitan. bukti. Jadi ini perkara ini ditetapkannya 5 tersangka berdasarkan pengakuan Danu dan penyerahan diri Danu ya. Kalau menurut Mas Yoris ya, motif dari pembunuhan berencana kepada ibu dan juga adik dari Mas Yoris itu apa sih kira-kira? Mungkin harta ya, Diduga harta ya, ya. Yang nggak seberapa. Yang nggak seberapa. Diduga harta yang nggak seberapa. Kita mau lihat artikel yang satu ini. Pengacara Danu sebut motif pembunuhan Tuti Amel di Subang diduga mengarah soal harta karena ada yayasan milik Yosep. Yayasan apa sih yang dimiliki sama ayahnya Mas Yoris? SMP. Yayasan SMP sama SMK. Yayasan SMP dan sama SMK. SMK. Yayasan sekolah ya? Sekolah. Ya? Oke, baik. Emang dananya kalau misalnya Mas Yoris tahu, yang Mas Yoris tahu setiap bulannya dari yayasan tersebut, kalau yayasan apalagi keluarga yang menaungi kan memang ada ya sebagai misalnya pembina yayasan, kemudian juga ketua yayasan, sebagai orang yang hak pasti setiap bulannya akan ada dana yang menjadi hak buat mereka. Sepengetahuan Mas Yoris berapa per bulan yang didapatkan keluarga dari yayasan tersebut? Sekitar 15% aja gitu lah. 15% aja dari total semua sih. Dari ini gitu. Sepengetahuan Mas Yoris angka nominalnya di berapa? Kalau Yoris tuh per bulan 15. Yorisnya aja? Ibu Tuti itu 10, Amel 10. Oke. Itu di luar dari Mimin, istri kedua dari Yosep. Tapi Mimin sebagai istri kedua apakah mendapatkan hak juga dari yayasan tersebut? Enggak. Tidak mendapatkan. Jadi kalau menurut Yoris asumsinya ke arah sana? Iya. Oke, baik. Kalau dari strukturisasi yayasan sendiri gimana? Apakah memang dipegang oleh Pak Yosep, Yoris, Amel, dan juga Tuti sebagai keluarga inti? Iya. Berarti dari keluarga sambung atau keluarga dari Ibu Mimin itu memang tidak ada masuk ke dalam struktur sama sekali? Betul. Oke, baik. Yang kita tahu yang sudah diamankan ini terduga tersangka adalah Yosep, ayah dari Yoris, kemudian Danu, sepupu angkat tadi. Berarti 3 lagi, Mimin bersama dengan kedua anaknya sampai dengan sekarang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak ditahan ya? Ya, betul. Apa alasannya Kang Nanang? Jadi kalau saya lihat ya, harusnya kan ini ketika sudah ditetapkan tersangka, harusnya kan dia itu ditangkap. Karena ini bukan pembunuhan biasa. Jadi delik daripada 340 itu, ini kan ada dugaan. Ya. Dalam artian kan yang pertama dia ada percobaan membunuh, yang kedua deliknya itu adalah
perencanaan. Nah, sehingga namanya perencanaan itu tidak mungkin orang merencanakan satu-satu, itu nggak mungkin. Itu pasti bersama-sama. Nah, otomatis kan ketika bersama-sama berarti di situ ada perbuatan hukum dengan secara bersama-sama di situ. Maka tidak bisa misalkan dua misalkan tetap tersangka tapi misalkan yang tiga dikeluarkan. Harusnya 5-5-nya itu harus ketika dia tersangka maka dia harus ditahan 5-5-nya. Karena poin daripada pasal 5556 bagi saya itu nggak masuk. Baik, itulah pertanyaan kami. Kenapa ketiga terduga tersangka lainnya tidak ditahan? Kalau menurut kuasa hukum apa alasannya? Jadi kalau menurut kami sih sebagai kuasa hukum dari anak korban, ini justru jadi pertanyaan ya buat kami. Bahkan mungkin kami dalam waktu dekat ini akan mempertanyakan ke pihak Polda. Saya sudah chatting juga dengan penyidiknya untuk mempertanyakan itu, karena menurut saya alasan melepas itu apa gitu, karena dalam kasus hukum seperti ini tidak ada alasan untuk dilepas sih sebenarnya. Tapi fix bahwa 3 tersangka lainnya, 3 nama tersebut sudah menjadi terduga tersangka? Bukan, sudah ditetapkan tersangka. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau memang dilepas, maksudnya tidak ditahan, harusnya posisinya jangan tersangka, masih saksi. Apalagi ini dengan pembunuhan berencana 5-5-nya tersangka. minimal 20 tahun yang harusnya ditahan sebagai tersangka ya. Kita mau kasih lihat juga, tapi ini ada bantahan dari keluarga Mimin sebagai istri kedua dari Pak Yosep yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Kita mau kasih lihat. Tanggapannya Mas Yoris, katanya bahwa Mimin tidak mengenal tersangka lainnya, Danu yang menyerahkan diri ke pihak polisian. Drama itu 2020, 2021 Danu itu pernah ke rumahnya Bu Mimin, disuruh sama emangnya Pak Yosep ini. Pernah. Ngapain? Kalau itu kurang tahu ya. Jadi dia itu bilang ke mama. Jadi itu bilang ke mama, Bi, saya itu barusan ke rumah Bu Mimin. Ngasih apa lupa lagi lah gitu ya. Jadi dia itu ke rumah, lihat anaknya yang berdua itu. Terus dia itu diperintah sama papa. Sama Pak Yosep. Jadi intinya sudah saling mengenal, sudah lama. Betul. Yang Mas tahu ibu sambung Mas sama papa itu sudah berapa lama berhubungan? Dari 2009. 2009. Ya, artinya dua anak yang di samping pastinya kanan kirinya itu bukan anak kandung dari Pak Yosep ya? Betul. Itu anak sambungnya yang merupakan anak kandung dari Bu Mimin dengan pernikahan sebelumnya? Baik. Tapi kalau misalnya dari Mas Yoris sendiri mengenal kedua anak dari Bu Mimin? Enggak. Komunikasi nggak pernah ada? Enggak, Pak. Sama sekali? Jadi hubungannya memang tidak baik ya? Baik, kita mau kasih lihat juga, ini ada satu artikel, ini pengakuan dari Mimin yang merupakan istri muda dari Pak Yosep. Mengaku korban fitnah, istri muda Yosep Hidayat sebut tersangka Danu pernah digigit anjing K9 di TKP. Ini TKP berarti yang ketika awal-awal ya? Betul. Digigit anjing K9, ini ceritanya gimana? Apa hubungannya sih? Maksudnya korelasinya apa ketika digigit anjing? Menurut kuasa hukum, asumsinya seperti apa? Ya, jadi itu pakai anjing pelacak ya. Jadi polisi ingin menemukan jejak sidik jari di dalam ruang TKP tersebut. Jadi anjing tersebut memang mendekati Danu. Bahkan pengacaranya Pak Y, tersangka Y, itu kan kebetulan teman saya, saudara Rohman Hidayat, menceritakan bahwa anjing itu mendekati Danu. Ya berarti ya inilah orangnya sebenarnya. Itu waktu di Polres ya, waktu di Polres ya. Polres ya kan. Waktu di Polres. Tapi di situ tidak ada Ibu Mimin dan kedua anaknya ya? Tidak ada ya? Ada. Oh, ada ya? Ada, baik. Ketika menyerahkan diri, Danu, yang disampaikan ke pihak polisian, ke pihak penyidik, sepengetahuan dari kuasa hukum, apa yang disampaikan Danu? Yang disampaikan Danu, kalau saya sih hanya melihat media aja sih ya, belum tahu, karena kita mau konfirmasi ke polisi seperti apa, karena punya hak juga ya, karena ini anak dari korban, ingin sekali mencari tahu yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Kebetulan kita memang dalam waktu dekat ini akan datang ke Polda. Apa saja sih yang disampaikan menurut Danu dan akhirnya terlempar di media menurut kuasa hukum yang menjadi memang ini benar salah satu ciri bahwa mereka adalah tersangka dalam Jadi perbuatan ini? itu kan salah satu pengakuan ya. Memang kan di dalam pidana itu sebetulnya kan motif itu kan di akhir, bukan di awal. Jadi kalau orang meninggal itu bukan kenapa dia meninggal, tapi siapa yang bunuh kan itu. Jadi itu yang tidak cari itu. Siapa dulu pembunuh, bukan kenapa dia mati kan itu. Dalam segi motif kita bicaranya. Karena ada hal yang janggal juga, Mbak sama Mas. Janggalnya begini, kenapa saat kejadian pembunuhan itu Banpol itu menyuruh Danu membersihkan bak. Itu satu ya, harusnya Bak kan apa itu ya? bak kamar mandi ya di belakang ya.
Hari kedua ya disuruh membersihkannya, itu yang menjadi pertanyaan kami. Makanya ini sulit ditemukan tersangka tuh karena memang sudah dibersihkan dari awal. Oke. Bahkan Yoris ini disuruh bawa mobil Yaris oleh Pak Arief sebagai polisi di situ, juga oleh perintah Mamang ya. Apa alasan Bang Pol untuk menyuruh Mas Danu untuk membersihkan? Ya itu justru Ya, yang ingin makanya kami kan itu tanyakan. dugaan juga sebetulnya, Pak. Dugaan. Jadi kan harus Baru dugaan. dibuktikan. Dalam artian begini, ketika misalkan bisa jadi, ini dugaan kita ya. Ini kan salah satu untuk menghapuskan bukti-bukti di TKP. Makanya dibersihkan dulu tuh. Misalkan darah dibersihkan, sehingga bak dibersihkan. Makanya wajar kalau misalkan dugaan Danu itu dia digigit anjing. Dan itu ya. Karena kan salah satu unsurnya dia pasti ada mungkin jejak tangan ataupun kaki yang dia waktu membersihkan bak itu. Oke, betul atau tidak? Kami butuh konfirmasi ini. Katanya 2 tahun yang lalu juga Danu sempat mengakui Mengakui perbuatan. Betul, itu sudah mengaku. Ini banyak yang menyaksikan. Dia mengakui kepada siapa? Polisian. Pokoknya itu ada banyakan orang di video Sebutin, sama Pak, penyidik. siapa aja sebutin. Jadi waktu itu kan ada AA di sini. Di sana ada Itu maksudnya Yoris? Iya, Ya, Oke. Yoris. terus di depan itu ada dalam satu ruangan ya itu ya. Di depan itu ada istri saya, ada kakaknya mamah yang Itu saksi-saksi lah ya. iya. Terus itu Danu, ada Danu. Terus di sini ada penyidik. Oke. Di belakang juga penyidik juga Oke. ya. Di video lah. Nah, pas waktu itu Danu itu nangis sambil memberikan keterangan kronologi itu. Kepada siapa? Semua yang ada di ruangan. Apa yang disampaikan? Ya pokoknya tentang kejadian yang pokoknya yang menyatakan pelakunya itu Si A, si B, si C, si ya, yang D. itu. Ya. Tapi apakah bukti video itu masih disimpan oleh Mas Pastilah. Yoris sampai sekarang? Berarti Mas Oh Yoris itu disimpan sama penyidik ya. Oke. Oh, berarti Mas Yoris nggak punya ya? Iya. Mbak Leni, sebagai kuasa hukum, kenapa ketika sudah ada pengakuan 2 tahun yang lalu yang keluar langsung dari mulutnya Danu, tapi tidak ada Reaksi. kemudian Tindakan, dibiarkan ya. seperti status quo dalam tanda kutip 2 tahun ini, baru akhirnya ketika dia memberikan pernyataan kedua bahwa dia adalah pelakunya, kemudian bergerak kembali. Karena saat itu Danu menolak untuk tanda tangan dalam BAP, dicabut. Oke. Jadi keterangannya dicabut. Jadi polisi kan tidak bisa juga kalau keterangan dicabut, kecuali polisi itu menemukan istilahnya bukti yang istilahnya lengkap ya, alat bukti lengkap, jadi tanpa pengakuan pun tidak perlu. Oke, kenapa sampai akhirnya Danu mencabut laporannya atau BAP-nya saat itu? Ya jadi katanya bilangnya dia masih dalam kebingungan ya gitu, dalam kebingungan gitu. Cuman yang saya sangat sayangkan kenapa tidak menggali lagi gitu polisi di Polres dan di Polsek ini ya, tidak harusnya digali lebih dalam lagi, akhirnya dilimpahkan ke Polda gitu. Oke, baik. Kemarin juga yang jadi viral di media sosial ada sebuah video, ini rekaman video di mana ada seorang wanita yang kerasukan arwah dari Amel sebagai korban, adik dari Yoris yang diduga dibunuh oleh ayah sendiri ya, bersama dengan keluarga istri mudanya. Iya. Sudah melihat? Belum, kalau kita nggak Kalau ngeliat. Mas Yoris sendiri udah lihat? Udah lihat. Yang udah boleh kami putar lagi di sini? Oke, kita putarkan atas tentu saja mereka bersedia, Yoris juga bersedia sebagai keluarga. Kita akan kasih lihat Sobat Ambiar. Kalau Amel, adik dari Yoris memang manggil Yosef itu ayah. Kalau itu apa sih ya? Tapi suara rintihan itu sama kayak Amel sebenarnya. Rintihan itu Kalau kayak nangis, nangis kayak kayak mirip gitu. Kalau lagi nangis. Nangis kayak gitu. Kayak gitu. Kecurigaan sendiri kalau sebagai seorang keluarga yang ditinggalkan, pasti kan punya perasaan, punya feeling. Punya feel ya. Kecurigaan dari Yoris selama 2 tahun ini itu seperti apa sih? Ya tetap sih, tetap. Jadi kan pasca kejadian juga kan si papa itu pengen mencairkan uangnya, sedangkan kita kan lagi berduka gitu. Mencairkan uang yayasan. Betul. Disuruh ya. Yang disuruh itu buat jadi bendahara itu malahan ditunjuk itu Danu waktu itu. Ya artinya ketika mencairkan uang dari yayasan, ketika secara strukturisasi bahwa Yoris ada di dalamnya harus ada tanda tangan dari Yoris dong. Mengetahui. Ya. Beliau dulu sebagai ini Pak, dia Dewan sebagai Pembina. ketua yayasan. Jadi kalau pencairan itu hanya mengetahui saja. Iya. Cuman anehnya kan itu waktu kejadian udah meninggal itu Bisa cair. Yoris ini Bisa cair. dikeluarin di yayasan itu. Untuk apa pada waktu dikeluarin? Ketika waktu sudah meninggal Sudah beberapa bulan itu Yoris itu dinonaktifkan dari yayasan. Siapa yang menonaktifkan? Apa? Papa sendiri. Oke. Berapa dana yang digelontorkan dari yayasan
yang diminta untuk dicairkan selepas beberapa saat kepergian dari Oh itu yang ibu itu, dan yang juga itu adik tuh Yoris. sekitar 22 juta kalau nggak salah. Hanya 22 juta. Ya. Baik, kita juga mau kasih lihat ini ada satu tayangan yang sempat viral di media sosial. Ini ada pernyataan dari ahli forensik. Foto KA yang Oh iya. yang mobil Alphard. Diambil DNA-nya ya, tinggal gitu dong. DNA-nya udah Mas Titi. Udah. Lah udah dong kalau udah DNA-nya. Tapi nggak ada yang cocok. Oke? Oke. Kalau nggak ada yang cocok, kita cari dari DNA yang saya saksi itu. Oke. Oke? Ternyata dari saksi itu juga nggak ada yang cocok. Oke. Kita tariklah garis keturunan ibu. Ya kan? Iya. Itu siapa tahu ada yang cocok nggak? Ternyata belum dikerjakan. Terus saya bilang, saya punya jam kematian loh. Jam kematian nih. Jam kematian dia dibunuh. Memang jelas dia dibunuh kan. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6 lah. Saya bermain dong. Di jam J itu handphone siapa yang online? Ambillah DNA-nya. Kita di TKP itu udah ada 2 DNA yang kita duga pelaku yang asing. Baik, tanggapan Mbak Leni dan juga Mas Anang sebagai kuasa hukum? Ya kalau kita sih sebagai kuasa hukum kebetulan memang Yoris ini kan hanya sebagai saksi saat itu. Cuman karena ada istilahnya berita-berita yang seolah-olah ini mau dijadiin tersangka, karena ada beberapa hal sebelum kejadian pembunuhan itu memang Pak Ye ini pernah ngirim foto-foto yang mencurigakan memang ke dia. Foto apa? Jadi kayak foto Alphard, mobil Alphard. mobil Alphard tuh difoto tampak depan, tampak belakang. Jadi ini mukanya Ayoris sama mamahnya ya. Dikirim sama- kemana? Dikirim ke Ayoris sendiri. Jadi seperti kayak menginformasikan ini rumah ini mobil, ini nomor mobil gitu kan. Jadi tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Terus dia bertanya kepada saya, "Bu, saya baru ngeh ini kenapa ya kayak gini? Artinya apa ini? Jangan-jangan ini salah kirim," kata saya digituin. Tanggal 16. Nah jadi Kiriman dari Tanggal 16 itu. tanggal 6 sebelum Jadi kejadian ini pembunuhan. tidak wajar ya kalau saya itu tidak wajar kalau misalkan mengirimkan gambar misalkan foto dampak depan, samping, belakang itu semuanya dia kirimkan ke Yoris. Iya, maksudnya siapa itu Pak dikirim? Ya itu dari saudara Y. Jadi dugaannya salah kirim gitu ya? bisa jadi Pak. bisa jadi. Oke, Makanya baik. kami sebagai kuasa hukum ingin mendorong kepolisian agar segera istilahnya diungkap perkara ini. Siapa tahu mungkin ada dugaan tersangka-tersangka lain ya. Baik, itu harapan dari kuasa hukum mewakili juga keluarga korban Yoris sebagai keluarga yang ditinggalkan. Yoris sebagai keluarga yang ditinggalkan, kehilangan ibunda tercinta, adik tercinta karena diduga dilakukan oleh ayah sendiri. Apa yang ingin disampaikan untuk ayah sendiri? Tobat jangan banyak sandiwara lah. Udah jangan banyak drama, jangan banyak berbohong. Dari dulu kan AA yang suka ini menghapus air mata mama itu. Udahlah, jangan ini lah, bertobat lah. Itu aja sih. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambia.